Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini sebenarnya beliau tidak mendefinisikan kekerasan itu apa. Kalau teman-teman mencari di buku-bukunya. Kenapa tidak akan ada definisi yang cukup bisa menjelaskan apa itu kekerasan? Karena kekerasan itu ya tentu saja tergantung konteksnya. Satu tindakan mungkin saja itu masuk kekerasan dalam situasi tertentu, tapi di situasi yang berbeda itu belum termasuk kekerasan. Jadi definisinya bisa berkembang terus. Makanya mungkin beliau tidak menjelaskan definisi, hanya ciri-ciri. Dicubit itu kekerasan enggak? Itu kan situasinya bisa macam-macam. Kalau yang nyubit musuhmu itu kekerasan, bisa tarung, bisa tawuran. Tapi kalau yang nyubit pacarmu kan kamu minta tambah. Nah, jadi tidak bisa didefinisikan secara definitif ini kekerasan atau tidak. Meskipun ada yang sudah jelas pasti itu kekerasan, alasannya apapun. Tapi definisinya memang berkembang terus. Cirinya saja yang bisa disebut. Yang pertama apa cirinya kekerasan itu? Nabrak prinsip-prinsip rasional tadi, akal budi. Itu pasti sudah tidak masuk akal. Itu kekerasan itu pasti tidak masuk akal. Dia tidak rasional. Yang kedua, berasal dari orang yang tidak mau capek. Kalau bahasanya beliau ini tidak mau susah-susah untuk menghargai, mempertimbangkan hadirnya orang lain. Jadi mementingkan dirinya sendiri saja. Itu ciri kedua. Itu kemungkinan kekerasan. Jadi ketika mengambil satu tindakan yang dipertimbangkan perspektifnya sendiri, keinginannya sendiri, egonya sendiri, kemungkinan besar yang keluar pasti kekerasan. Orang lain juga kita paksa sesuai keinginan kita. Makanya terus kata Eric Weil, kekerasan itu anti filsafat. Berarti kalau kalian ngaku filosof, tidak boleh melakukan kekerasan. Kalau masih melakukan kekerasan belum sejati kefilsafatanmu. Karena kekerasan itu anti filsafat, antitesisnya filsafat. Tidak mungkin orang secara sekaligus berfilsafat tapi dia masih melakukan kekerasan. Nanti di belakang ada argumennya kenapa kok begitu. Jadi paling tidak kita tahu sekarang cirinya kekerasan itu tidak rasional, kemudian tidak dialog kalau istilahnya Eric Weil ini. Jadi tidak dialog itu tidak mempertimbangkan yang lain, pokoknya karepku dhewe. Dan yang ketiga anti filosofi. Baik, nah itu mulai sekarang teman-teman bisa nguji dirinya sendiri. Saya termasuk begitu enggak? Kalau masih egois berarti ada kemungkinan kita termasuk agen-agen kekerasan. Kalau masih suka yang irasional, melakukan tindakan yang nabrak prinsip-prinsip moral, akal budi, kemungkinan kita terjebak dalam perilaku irasional. Nah, ini irasional nanti ada uraiannya sendiri ada terjemahnya sendiri. Jangan diartikan dulu tidak rasional itu, karena biasanya kita itu menerjemahkannya tidak rasional berarti hubungannya dengan yang tidak masuk akal, yang goib-goib, kayak jin, setan, gondorwo, tidak ke situ sebenarnya. Ini orang timur kan biasa kalau ada istilah tidak masuk akal itu dianggap hubungannya dengan jin, setan, santet dan lain sebagainya. Tidak ke situ, lebih ke moral sosialnya. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, ketika hidup ini kita mungkin irasional, berarti
ada dua opsi yang harus kita pilih menyikapi kekerasan. Jadi hidup ini pilihan dua. Kita milih irasional dan keras atau rasional. Itu saja sebenarnya. Ini menarik. Irasional selalu digandengkan oleh beliau dengan keras. Jadi menjadi keras dan irasional. Cirinya insting, hawa nafsu, egoisme. Insting itu kadang-kadang kita menerjemahkannya mengikuti karepnya sendiri. Kadang-kadang kita terjemahkan mengikuti kata hatinya. Cuma kan kata hati yang versi negatif. Jadi pokoknya tidak menenggang rasanya orang lain. Kemudian mengikuti ambisi hawa nafsunya saja dan egois. Ini cirinya itu. Pasti berarti kita hidup tidak rasional. Pak, tapi saya itu egois tapi rasional, Pak. Kata beliau tidak mungkin. Tidak ono egois kok rasional itu. Loh, egois saya itu pas kebetulan. Isinya yang rasional-rasional. Yang tidak egois itu berarti orang tidak mempertimbangkan perspektif, keinginan, kebutuhan, keadaan orang lain di sekelilingnya. Yang dia pikir dirinya sendiri saja. Mungkin dia membahas atau melihat orang lain, tapi orang lain dia baca, dia atur versi dirinya. Ini yang disebut egois. Meskipun dengan alasan, loh saya tahu yang terbaik untukmu apa. Kadang-kadang kita pakai kalimat sakti ini. Untuk adik kita, mungkin untuk anak kita. Aku lebih ngerti yang terbaik. Padahal itu ego kita saja. Apa iya sih itu yang terbaik untuk dia? Apa pernah kamu tanya dia? Apa pernah kamu gali? Apa keinginannya? Apa ambisinya? Apa sudut pandangnya? Kalau belum pernah mempertimbangkan apa yang jadi pikiran orang di sekeliling kita, ya kita tidak bisa menyebut tahu yang dia inginkan. Jadi ini namanya hidup yang irasional. Dan itu pasti kekerasan. Tidak mungkin tidak. Lawannya hidup rasional. Jadi hidup terjemahan letternya sih masuk akal. Tapi masuk akal di sini berarti terbuka untuk berdialog. Terbuka untuk saling memberi masukan, saling memahami dan memahamkan. Inilah hidup yang rasional. Karena manusia itu punya kecenderungan egois. Ini kalau tidak bolak-balik ditekankan, kita itu kan selalu memenangkan ego kita, keinginan kita sendiri. Dalam segala hal. Kadang-kadang kan wong kita nonton foto saja kan mesti yang kita lihat pertama kan diri kita. Foto bareng-bareng itu kan mesti yang kita lihat, wah saya pas jelek diulang lagi loh. Padahal yang lain bagus semua. Kamu tidak terima, saya pas jelek kok diulang lagi. Diulang bolak-balik ya pas jelek ya memang aslinya. Kita kan selalu begitu. Pokoknya aku dulu. Dan kita merasa jadi orang paling penting di dunia ini. Makanya mikir dunia ini seperti muternya di sekitar kita saja. Baik. Nah, jadi opsi hidup berarti dua tadi ya. Rasional dan irasional. Sekarang tujuannya. Berarti apa kalau tidak boleh kekerasan, tidak boleh keras, tidak boleh irasional ya. Hidup ini memang harus damai, nyaman. Ini damai tidak seperti kalau kalian ketangkep polisi terus damai saja lah Pak. Tidak itu loh ya. Ya karena kita punya definisi yang aneh-aneh sendiri kadang-kadang. Jadi damainya Erich Weye ini beda dengan damai versi Immanuel Kant. Kalau di Immanuel Kant kemarin kita belajar etika deontologis, kedamaian itu akan terwujud kalau setiap orang
mengikuti hukum-hukum moral universal. Semuanya komitmen melakukan sesuatu yang kategorinya moral. Maka hidup ini akan damai. Ya ini tidak salah sih. Tapi capek. Kita tiap hari harus ngukur dan menghitung apakah perbuatanku cocok dengan hukum-hukum moral yang mestinya kan banyak. Kalau versi Erich Weye ini, perdamaian bisa diwujudkan dan lebih langgeng kalau tidak dengan mewajib-wajibkan, merentah-merentah. Gayanya Immanuel kan tadi kan merentah, ayo kamu lakukan ini, lakukan itu, sesuai itu. Tapi dengan menyadarkan, buatlah orang sadar sendiri bahwa saya harus melakukan hal-hal yang rasional, yang damai. Orang untuk bisa sadar berarti kan dia harus berpikir sendiri. Untuk bisa berpikir sendiri sampai sadar, disinilah orang kemudian perlu filsafat. Itulah mengapa kuncinya perdamaian nanti di Erich Weye ini adalah filsafat. Jadi judulnya filsafat perdamaian karena memang kunci perdamaian itu filsafat. Berarti apa? Orang berpikir mendaya gunakan akal budinya secara benar. Dan kalau dia secara benar berpikirnya, pasti akan ketemu nilai-nilai kebenaran, kebaikan dalam hidup. Dengan berpikir sendiri, dia akan sadar bahwa oh ini yang harus saya lakukan, ini yang harus saya tinggalkan. Kalau orang sadar, itu lebih panjang kepatuhannya dibandingkan orang yang terpaksa karena ada perintah-perintah. Kalau diperintah dan terpaksa itu kan ya tergantung pada yang merintah. Kalau yang perintah tidak ada, kamu merasa bebas untuk tidak melakukannya. Maka kata beliau ya ndak lebih langgeng penyadaran, bukan perintah. Kalau diperintah saja ya melanggarnya mudah. Kalau pas yang merintah ndak ada atau polisinya pas lagi ndak kelihatan ya kamu terus dengan santai melanggar. Kok ndak pakai helm, ndak apa-apa Pak, lewat sini ndak ada polisinya kok. Itu kan karena kemarin kamu pakai helm itu dasarnya perintah. Tapi kalau kamu sadar, oh iya ini kepala saya harus aman, kalau jatuh biar ndak fatal. Itu kan kamu ndak ada yang perintah pun pakai helm. Oh iya kalau pakai helm rambutku ndak acak-acakan. Alasannya beda, tapi kan kamu sadar untuk pakai helm sendiri. Jadi berpikir sendiri itu lebih langgeng karena di situ menumbuhkan kesadaran. Berarti apa? Strategi untuk menghidupkan perdamaian harus muncul dari diri kita sendiri. Kita sadar sendiri. Caranya untuk sadar mikir. Tidak mungkin kalian bisa sadar kalau tidak mau berpikir. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.